Saya memandang setiap orang pasti cocok, termasuk mungkin Pak Lanyala sendiri pasti cocok, apalagi mungkin memimpin RI1 dalam hal ini. Perjalanan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Lanyala Mahmud Mataliti berkeliling Nusantara untuk mengunggah kesadaran publik terkait kondisi bangsa saat ini kembali berlanjut. Kali ini ia melangkahkan kaki ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ia melakukan roadshow ke beberapa kampus untuk menjadi pembicara terkait isu kebangsaan yang saat ini hangat diperbincangkan. Saat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Lanyala menjabarkan dampak perubahan fundamental Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan bahwa perubahan yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2002 itu bukanlah amandemen konstitusi, melainkan penggantian konstitusi. Contoh konkretnya adalah adanya pasal yang menjabarkan dasar filsafat negara dengan ideologi lain, yaitu liberalisme individualisme, padahal pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa dasar filsafat negara adalah Pancasila. Ini membuktikan adanya kontradiksi antara naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan hasil amandemen tahun 1999 hingga tahun 2002. Bak Gayung bersambut, pemikiran negarawan Lanyala ini didukung oleh Civitas Akademika Kampus Universitas Sumatera Utara. Para mahasiswa sependapat dengan pemikiran Lanyala dan berharap Lanyala bisa terus berjuang untuk bangsa ini. Yang pertama, jarang ada ketika sosok atau pemimpin di tataran pusat mau berkunjung ke titik yang begitu banyak yang seperti mungkin dijalankan Pak Lanyala Mahmud Mataliti saat ini. Tetapi saya menganggap itu semua bagian daripada proses Pak Lanyala sendiri ketika menjadi seorang ketua DPD, dan saya berharap itu terus konsisten dilakukan. Indonesia butuh orang-orang yang langsung turun tangan menyelesaikan masalahnya. Semangat Pak Lanyala, semoga terus menyalakan Indonesia. Di kampus Universitas Medan Area, Lanyala sebagai Ketua DPD RI mengatakan bahwa untuk mengakomodasi kepentingan daerah, DPD RI senantiasa melakukan terobosan di tengah keterbatasan. Implementasi dari terobosan tersebut adalah optimalisasi kinerja dalam situasi pandemi seperti saat ini dan juga melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam hal kinerja, selama hal tersebut masih berada dalam koridor konstitusi. Apa yang dilakukan Lanyala memang out of the box, namun hal inilah yang dibutuhkan DPD RI di tengah keterbatasan wewenang demi memperjuangkan kepentingan stakeholder di daerah. Jika dikatakan sistem presidensial murni menghendaki penguatan fungsi legislasi, maka seharusnya peran dan kewenangan DPD RI dan DPD RI equal, sehingga terjadi mekanisme double check untuk memastikan seluruh kepentingan daerah dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih kuat dan luas. Sehingga secara ideal DPD RI wajib mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang terutama berkaitan dengan kepentingan daerah. Tidak hanya di kampus, Lanyala menggelorakan pemikiran-pemikirannya sebagai negarawan. Pada acara Kongres Umat Islam kedua yang diselenggarakan di Asrama Haji Kota Medan pun, ia dengan berapi-api menyampaikan kondisi bangsa yang saat ini sedang rentan diterpa badai isu Islamophobia. Menurut Lanyala, fenomena Islamophobia yang semakin menguat di Indonesia selain dipengaruhi oleh faktor geopolitik internasional, juga disebabkan oleh beberapa persoalan mendasar yang terjadi di Indonesia.
Faktor yang pertama adalah faktor polarisasi masyarakat yang terjadi akibat kontestasi pemilihan presiden ataupun kepala daerah secara langsung yang disertai ambang batas pencalonan. Faktor yang kedua adalah semangat membangun kebinekaan dengan model kampanye modernisasi agama yang salah sasaran, seolah-olah secara masif agama harus dimoderatkan. Adapun faktor terakhir yang sangat krusial adalah perubahan atas naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang mengubah 95% isi pasal-pasal di dalamnya yang mengakibatkan undang-undang tersebut tidak relevan lagi dengan Pancasila. Oleh karena itu, sudah semestinya keutuhan umat Islam tanah air harus dijaga dari rongrongan isu Islamofobia yang semakin mengkhawatirkan. Sejatinya umat Islam di Indonesia merupakan salah satu pihak yang berjasa besar dalam berdirinya Republik ini. Kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan tercatat dalam tinta emas sejarah Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kontribusi umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Sangat besar dan tercatat dalam sejarah. Bahkan saya katakan umat Islam sejatinya adalah pemegang saham terbesar di Republik ini. Pemikiran Lanyala terkait konsep Islam dan negara ini diaminkan oleh beberapa tokoh nasional yang hadir dalam acara tersebut, seperti mantan Ketua MPR Amin Rais, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, aktivis Egy Sujana, serta ekonom Iksanuddin Nursi. Lanyala sebagai Ketua DPD RI merupakan satu-satunya pejabat publik yang memilih keluar dari zona nyaman. Ia selalu mencari solusi atas permasalahan fundamental bangsa ini. Tujuannya adalah agar salah satu nilai luhur Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera terwujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar.